Girlfriend is my big boss. Part 15. One Night Dua Love bagian 1. Gue berkata, wah ayo deh. Lumayan bisa jalan-jalan bareng Laras. Gue berkata, mau beli kado apa Ras buat bapak? Laras berkata, batik cake-nya Ren. Menurut kamu gimana? Gue berkata, wah boleh tuh, cocok. Kan kalau dia ke kantor jadi semangat gitu kalau pakai batik pemberian anaknya. Diarahin dah tuh motor beralamnya Laras ke jalan Malioboro. Gue berkata, wow, ini toh yang namanya jalan Malioboro. Laras berkata, loh kamu belum pernah kesini Ren? Gue berkata, belum Ras. Ciko mentok ngajak gue ke Kalikot doang. Laras berkata, ya udah entar abis cari kado kita muter-muter Malioboro. Gue berkata, wah baik banget lo Ras. Wah deh, abis markirin mobil kita masuk ke salah satu toko, Mirota Batik. Kesan pertama kali masuk ke toko itu adalah horor. Biasanya orang yang jaga di pintu masuk cewek cantik. Lah ini nenek-nenek pakai baju adat Jawa. Laras berkata, menurut kamu bagusan yang mana Ren? Gue berkata, lo buat orang tua lebih baik cari warna yang agak cerah. Apalagi pria. Beri warna yang tegas. Jadi entar bapak kamu terlihat lebih berwibawa Ras. Laras berkata, oh gitu ya. Kalau yang merah ini gimana? Gue berkata, nah cocok tuh. Laras berkata, ya udah yuk ke kasir. Gue berkata, gue ke toilet bentar ya Ras. Saat sampai toilet gue kaget banget. Ternyata toiletnya gak kalah horor. Di situ ada kes sesajen. Ada beras dan telur. Apalagi tokonya baunya gak nahan. Bau wewangian Jawa gitu. Gue berkata, udah Ras. Laras berkata, udah. Yuk jalan-jalan. Gue berkata, yuk. Laras berkata, kenapa kamu Ren? Mukamu pucet gitu. Gue berkata, gila tuh Ras toko. Horor abis. Baru masuk udah lihat nenek-nenek. Ampe dalam baunya gue gak kuat. Terus pas tadi ke toilet malah ada sesajen gitu. Laras berkata, Mirota memang gitu Ren. Jawanya kental banget. Gue berkata, yah lo malah ketawa. Gue malah takut abis. Memang Mirota kepanjangannya apa Ras? Laras berkata, minuman dan roti tawar. Gue berkata, loh, kok kagak nyambung dah? Laras berkata, pemiliknya ngambil kata Mirota karena itu usaha orang tua dari si pemilik Mirota Ren. Mampir sini bentar yuk Ren. Saat itu Laras menunjuk sebuah toko pakaian anak muda. Tapi gue bingung kok malah lihat-lihat baju buat cowok. Laras berkata, menurut kamu yang ini bagaimana Ren? Nunjukin sebuah kemeja. Gue berkata, bagus kok Ras. Memang buat siapa sih Ras? Pacar kamu ya? Hayo. Laras berkata, menoleh dan hanya melempar senyum terus dicocokin bajunya tepat di depan badan gue. Gue berkata, ya malah cuman senyum. Cowok kamu memang badannya mirip sama aku sampai dicocokin ke aku. Lalu Laras mengambil sebuah blazer dan lagi-lagi dicocokin ke badan gue. Rasanya jelek banget kalau tuh baju buat cowoknya Laras tapi dicocokin ke gue. Lalu Laras jalan ke kasir. Setelah selesai membayar, Laras berkata, nih buat kamu. Gue berkata, hah, gue. Laras berkata, iya, buat kamu Ren. Entar malam dampingin aku di acara makan malam sama keluarga besar ya. Gue berkata, wuyuh, tapi kan entar malam aku dapat shift kerja Ras. Laras berkata, gampang kok, mau ya Ren. Gue berkata, iya deh Ras. Saat itu suasana jadi terasa canggung. Secara gue baru beberapa bulan kenal sudah diajak makan malam bareng keluarga besar Laras. Gue berkata,
Ras balik yuk. Gue harus nganter pakaian kotor Vika ke laundry nih. Laras berkata, ya udah yuk. Saat sedang di jalan, gue berkata, memang acaranya jam berapa Ras? Laras berkata, jam 8 Ren. Entar aku jemput ya kamu jam 7-an. Jangan lupa pakai yang aku beliin tadi ya. Teroret-teroret suara ringtone HP. SMS Ciko berbunyi. Woi mas bro. Dimana lo? SMS gue berbunyi. Lagi di jalan sama Laras. SMS Ciko berbunyi. Wow mas bro. Canggih lo. Udah jalan bareng terus aja. SMS gue berbunyi. Bukan cuman jalan cik. Entar malam gue diajak Laras buat dampingin dia makan malam bareng keluarga besarnya. SMS Ciko berbunyi. Wah, lo memang murid gue yang paling sukses mas bro. Gue aja Ren. Masih backstreet ama Putri. Masih takut gue sama ortu Putri yang tampangnya kayak panglima tentara. Bersambung. Lanjut ke part 16.